Chapter 201. Namun, lelaki tua yang selalu dianggap tak terkalahkan di hatinya ini terluka parah oleh pukulan David. Bagaimana dia bisa menerima ini? Bill sama terkejutnya. Meskipun dikabarkan bahwa David sangat kuat dan bahkan mengusir Zachary keluar dari River City dengan ekornya terselip di antara kedua kakinya, rumor tersebut masih rumor dan sering dibesar-besarkan. Dia masih ragu sebelum dia melihatnya dengan matanya sendiri. Bahkan ketika bos besar Clinton memintanya pergi ke River City untuk menemui David secara langsung dan Bill melakukan tugas itu, dia merasa itu agak merepotkan. David perlu datang untuk melihat karakter seperti Clinton dengan patuh jika Clinton hanya mengatakannya. Namun, sekarang setelah dia benar-benar melihat kekuatan David, dia benar-benar berubah pikiran. Seperti yang diharapkan dari bos besar, visinya benar-benar unik. Dia tahu Kal tua, ini adalah pengawal yang diberikan Daniels, yang pertama dalam antrean, untuk perlindungan. Setiap keluarga dengan latar belakang kaya akan mengirim pengawal untuk menjaga pertumbuhan pewaris pertama mereka. Bill tidak memilikinya karena dia bukan pewaris pertama Viserys. Meskipun dia belum berdamai dengan mereka, tidak ada yang bisa dia lakukan. Adapun kemampuannya untuk masuk SCC dan menjadi anggota inti, itu sepenuhnya karena dia mengikuti Clinton. Orang-orang ini setidaknya seorang Tiger Ranker atau lebih tinggi. Master peringkat harimau di keluarga mereka memiliki kekuatan menakutkan tingkat atas dan mereka tidak lagi takut akan ancaman senjata api biasa. Namun, sekarang pengawal di samping Morris terluka parah oleh pukulan David, sepertinya dia benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya, yang di luar imajinasinya. Berapa umur Daud? Bill mendengar bahwa dia masih kuliah. Dia masih sangat muda, dan dia jauh lebih kuat dari pelindung biasa. Ini sangat sulit dipercaya. David benar-benar orang terkuat di antara generasi muda yang dia temui sejauh ini. Adapun 3 bos SCC, Bill belum pernah melihat mereka mengambil tindakan sebelumnya, jadi dia tidak bisa mengomentari itu. Namun, dia yakin bahwa David pasti memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka. Selain itu, David lebih muda dari mereka semua dan memiliki lebih banyak potensi. Bill pernah curiga bahwa David adalah pewaris keluarga bangsawan yang tersembunyi. Dia masih sangat muda, dan dalam periode terakhir, hampir 100 miliar dana telah mengalir dari tangannya. Sekarang, dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tampaknya keluarga David agak menakutkan. Dengan penampilan yang begitu menonjol, apakah keluarga David siap untuk keluar dari persembunyiannya? Dalam 2 tahun terakhir, banyak dari keluarga bangsawan yang tersembunyi ini keluar dari persembunyian untuk mencari mitra bisnis. Keluarga Bill memiliki kemitraan awal dengan keluarga bangsawan yang tersembunyi. Itu sebabnya dia tahu banyak tentang ini. Di sisi lain, beberapa orang yang bertarung beberapa saat yang lalu tidak siap untuk melanjutkan, sehingga kedua belah pihak mundur. Aura dan kekuatan David yang meledak-ledak membuat mereka merasa putus asa. Mereka telah kehilangan keberanian untuk bertarung di hadapan Tuan seperti itu. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang Gunther, yang sudah lumpuh di tanah. Kal tua, Morris kembali sadar dan bergegas untuk mendukung lelaki tua yang baru saja terluka parah oleh pukulan David. Miris, pergi, keluar dari sini. Kal tua memaksa dirinya untuk mengucapkan kalimat ini. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia telah membesarkan Morris, dan Kal memperlakukannya seperti cucunya. Pergi, masalahnya belum terselesaikan, jadi kemana Anda mencoba pergi? David duduk di kursi dan berkata dengan menyilangkan kaki. Bab 202, pergi, masalah belum terselesaikan, jadi kemana Anda mencoba pergi? David duduk di kursi dan berkata dengan menyilangkan kaki. David, apa yang kamu inginkan? Morris bertanya sambil terengah-engah. Dia tidak menyangka David begitu kuat. Karena Old Kal terluka parah oleh pukulan David, orang lain yang dia bawa jelas bukan lawan David. Dia hanya akan dipermalukan oleh David jika dia tinggal di sini. Tidak ada gunanya mencoba mempertahankan pendiriannya. Dengan itu, dia memutuskan untuk pergi. Dia akan mengumpulkan kekuatan yang cukup dan kemudian memberikan pukulan fatal kepada David. Selanjutnya, Kal tua terluka parah dan harus dibawa ke rumah sesegera mungkin. Bukankah kamu mengatakan kamu ingin memotong kedua
Saya ingin memberi Anda rasa obat Anda sekarang, saya tidak berpikir melakukannya terlalu berlebihan, bukan? Petik 2. Dev, tolong. Bill dipotong oleh David sebelum dia bisa menyelesaikannya. Bill, jangan bicara dulu, kata David kosong. Bill hanya bisa tersenyum tak berdaya. Saat ini, David memberikan banyak tekanan padanya. Tanpa diduga, itu tidak lama sejak terakhir kali mereka bertemu, tetapi David telah banyak berubah. Mungkin bukan karena dia telah banyak berubah, tetapi karena dia telah bersembunyi dengan baik dan Bill gagal menyadarinya saat terakhir kali mereka bertemu. David sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan 3 bos dan dia beberapa tingkat di atas anggota inti seperti dirinya. Morris telah membuat dirinya berada dalam situasi yang sulit saat ini. Namun, Bill tidak tahu apakah orang di belakang Morris ingin mengambil David demi Morris. David, jangan pergi terlalu jauh. Pada akhirnya, Anda masih di Springfield dan itu adalah basis dari Daniels. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda tetap hanya satu orang. Bisakah Anda melawan seluruh keluarga kami? Dan ada begitu banyak orang biasa di sekitar Anda, kata Morris penuh arti. Jika David sendirian, Daniel mungkin benar-benar tidak dapat melakukan apapun padanya. Lagi pula, dia terlalu kuat. Dalam keadaan seperti itu, senjata api biasa tidak lagi dapat mengancam David, sedangkan Daniel benar-benar tidak dapat menemukan siapapun yang dapat mengalahkan David. Namun, perusahaan David dan timnya perlu terus berkembang di Springfield, sehingga dia punya cara untuk membuat David berkompromi. Kau mengancamku? Tanya David, membukakan pandangan ke arah Morris. Pada saat ini, Morris merasa seolah-olah sedang ditatap oleh ular berbisa. Dia merasa tidak nyaman dan bahkan berkeringat dingin. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, "Aku hanya menyatakan fakta, tidak baik bagi kita berdua untuk terus berdiskusi. Saya pewaris pertama Daniels, jadi jika Anda mematahkan tangan saya, Anda akan menghancurkan masa depan Daniels. Jika itu terjadi, jangan berpikir bahwa Anda dapat mengembangkan perusahaan Anda di Springfield kecuali Anda dapat mencabut Daniels sepenuhnya." David membayangkan dan merasa bahwa itu benar. Kata-kata Morris mengingatkannya pada sesuatu. Jika dia hanya menjatuhkan saudara-saudara Daniel, meskipun itu bisa memiliki efek tertentu, itu akan mengarah pada serangkaian tindakan balas dendam. Dia secara pribadi tidak takut, tetapi Pearl dan yang lainnya akan tinggal di Springfield untuk mengembangkan perusahaan dan mereka perlu terus membantu mengeluarkan uang. Oleh karena itu, dia perlu menghancurkan saudara-saudara Daniels sekarang dan kemudian bertarung sampai mati dengan Daniels nanti. Bagaimanapun, dia adalah orang yang paling benar. Karena dia ingin menunjukkan gengsinya. Bab 203, dia akan melakukan sesuatu yang besar. Poin mewah adalah jaminan baginya untuk terus meningkatkan kekuatannya. Setelah kejadian ini, dia ingin perusahaannya tidak terhalang di Springfield sehingga bahkan jika dia menghabiskan lebih banyak uang, tidak ada yang berani memata-matai dia. Ya, dia akan melakukan hal itu. Setelah memikirkannya, David menoleh untuk melihat Bill dan bertanya, "Bill, bagaimana kabar Daniels bersaudara di Springfield?" Bill tertegun sejenak, bertanya-tanya mengapa David tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu. Kemudian, dia dengan ragu menjawab, "Mereka, baik-baik saja." "Bill, aku harap kamu bisa menjawab dengan jujur. Saya akan melakukan sesuatu yang besar hari ini." David menatap Bill dan mengucapkan kata demi kata. Bill sedikit tidak nyaman saat dia sedang ditatap oleh David. Dia tidak tahu apa yang dimaksud David dengan melakukan sesuatu yang besar dan apa hubungannya dengan karakter Daniels bersaudara. Namun, karena David memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya, dia memutuskan untuk melakukan hal itu setelah memikirkannya. David sangat kuat dan potensinya bahkan lebih besar. Karena itu, dia hampir pasti memiliki rencananya sendiri. Bill tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya, tapi dia selalu bersama Clinton. Hingga saat ini, dia ingin menggunakan kekuatan Clinton untuk memperebutkan posisi itu di Vickers. Jika dia bisa menjalin hubungan dengan David sekarang, itu mungkin berguna di masa depan. Dengan Clinton dan David mendukungnya, peluang keberhasilannya akan sangat meningkat. Morris awalnya berselisih dengannya, dan orang-orang di belakangnya tidak terlalu menyukai Clinton.
Jadi, karena dia harus memilih, dia akan memilih opsi yang paling menguntungkan baginya. Dengan itu, dia berkata, Gunther sering menggunakan beberapa cara yang memalukan untuk memaksa lawan-lawannya berbisnis. Ada banyak perusahaan yang dia jatuhkan melalui cara yang tidak benar, beberapa pesaing bahkan membawa seluruh keluarga mereka untuk melompat dari atap perusahaannya. Selain itu, dia juga sangat bejat. Dia pertama-tama akan memeriksa latar belakang wanita manapun yang dia sukai. Dari sini, tidak masalah apakah dia seorang wanita muda atau istri seseorang. Selama dia tidak memiliki latar belakang, atau jika latar belakangnya tidak sebagus latar belakangnya, dia akan menggunakan berbagai cara untuk membawanya ke tempat tidur. Beberapa dari mereka bunuh diri setelah dihina olehnya, dan dia pernah berkata bahwa dia tidak akan pernah berhubungan seks dengan wanita yang sama lebih dari 3 kali. Tetapi hal-hal ini telah ditekan oleh kekuatan keluarganya dan orang ini tidak akan pernah menyinggung siapapun yang akan membuatnya bermasalah. Jadi itulah mengapa dia hidup tenang selama ini. Adapun Morris, bisa dikatakan dia bahkan lebih buruk dari Gunther. Yang paling dia cintai adalah uang. Sebagian besar uang yang diperoleh Morris melalui cara yang tidak benar masuk ke sakunya. Dia juga membuka ring tinju bawah tanah dan beberapa kasino di Springfield. Pada saat yang sama, ia juga memberikan pinjaman pribadi di ring tinju dan kasino bawah tanah. Jumlah keluarga yang dihancurkan olehnya tidak terhitung. Petik 2. Begitu Morris mendengar Bill menyebutkan hal-hal buruk yang telah dia lakukan, dia langsung menjadi marah. Dia menunjuk Bill dan mengutuk, Bill, teruslah omong kosong, percayalah bahwa aku akan membunuhmu. Jangan berpikir untuk tidak menghormati saya hanya karena Anda mengikuti Clinton. Bill mengabaikan kutukan Morris. Jadi keduanya dianggap sampah masyarakat di Springfield dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka keji. David mengangguk dan berkata setelah mendengarkan. Kurang lebih, kata Bill. Apakah Morris seorang seniman bela diri? David bertanya. Dia seharusnya berada di level puncak kelas 2, jawab Bill. David berhenti berbicara. Rencana dalam pikirannya hampir sempurna. Sebagai anggota cadangan tim A di gugus tugas khusus nasional, dia bertemu dengan Daniels bersaudara yang sangat mempengaruhi stabilitas sosial dan bahkan sangat menjijikkan. Selain itu, pihak lain juga seorang seniman bela diri, jadi dia secara alami memiliki hak untuk menghapus saudara-saudara Daniel demi stabilitas negara. Ini adalah hak, tindakan dulu, laporan kemudian, yang dipercayakan negara kepada Satgas Khusus. Tentu saja, situasinya harus nyata karena organisasi pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh setelah itu terjadi. Namun, David benar tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Selama apa yang dikatakan Bill itu benar, keluarga Daniel akan hancur jika dia campur tangan atas nama gugus tugas. Bab 204. Semua orang mendengarnya dengan jelas kan. Saudara-saudara Daniels keji dan saya akan menghancurkan Anda sekarang atas nama keadilan. David berdiri dan berkata dengan nada. David, jangan lakukan hal bodoh. Anda telah berinvestasi begitu banyak uang di Springfield, apakah Anda benar-benar mau menyerah? Jika Anda melakukan sesuatu untuk saya, Daniels tidak akan memaafkan Anda. Selain itu, saya adalah veteran inti SCC. Saya memiliki bos yang mendukung saya juga. Morris merasakan ada sesuatu yang salah dan berkata dengan cepat. Namun, karena David sudah memutuskan, mengapa dia berubah pikiran karena apa yang dikatakan Morris? Dia ingin menunjukkan pamornya kepada saudara laki-laki Daniels dan Daniels kali ini demi perkembangan perusahaannya di Springfield di masa depan. Selanjutnya, kedua orang ini adalah orang-orang yang menjijikkan yang melanggar hukum. Ini berjalan dengan baik karena dia baru saja bergabung dengan Satgas Khusus untuk menjaga stabilitas sosial. Mereka tidak bisa menyalahkannya atas hal ini. Morris, siapa Anda dan siapa yang mendukung Anda? Tidak ada izin dengan saya. Karena kamu telah melakukan banyak hal buruk, aku menghukummu, kata David serius. Sekarang dia berbicara sebagai anggota cadangan tim A dari Satuan Tugas Khusus, dan tentu saja, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Begitu David berdiri, Morris dan yang lainnya langsung menjadi gugup. Kekuatan David memang membuat mereka merasakan banyak tekanan. David, ini semua salah Gunther.
Anda bisa pergi kepadanya jika ada sesuatu. Itu tidak ada penjelasannya denganku. Morris juga sedikit takut. Aura yang David keluarkan saat dia serius agak mengerikan. Orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika ada kemungkinan melawannya. Jadi, Morris segera melontarkan semua kesalahan ke Gunther. Morris. Gunther bergidik ketika Morris mencoba mengalihkan kemarahan David ke arahnya. Jika Morris tidak bisa menahan amarah David, bagaimana dia bisa menahannya? Jangan panggil namaku, brengsek. Minta maaf kepada David sekarang karena menyebabkan masalah besar seperti itu. Morris berteriak pada Gunther. Ini semua salah si bajingan Gunther, jika bukan karena dia tidak akan terjebak dalam situasi ini. David, tidak, Tuan Liddell, saya salah. Saya seharusnya tidak menyinggung Anda, tolong lepaskan saya, kata Gunther sambil bersujud kepada David di tanah. David mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia melihat gerombolan antek yang membawa Morris bersamanya dan berkata, saudara-saudara Daniels telah melakukan banyak kejahatan, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah mereka rugikan, dan kaki tangan Anda tidak jauh lebih baik. Terima kasihku. Begitu David selesai berbicara, sosoknya menghilang dan dia masuk ke dalam kelompok antek yang dibawa Morris. Orang-orang ini semuanya adalah master dari ring tinju bawah tanah Morris dan ada beberapa dari mereka yang berada di level puncak kelas 1. Namun, mereka tidak ada apa-apa di depan David, yang merupakan ranker harimau puncak dan sedang dalam perjalanan untuk menjadi ranker naga. Jeritan datang satu demi satu. David akan melukai orang lain secara serius dengan setiap pukulan dan tendangan baru. Setelah hanya 10 detik, bertanya-tanya master yang setidaknya berada di level kelas 1 semuanya dijatuhkan ke tanah oleh David, benar-benar kehilangan kekuatan pertarungan mereka. Kekuatan tempur seperti itu membuat para penonton menarik napas dalam-dalam. Apa yang ditunjukkan David kepada mereka adalah kekalahan telak. Setelah dia selesai dengan antek-anteknya, David berjalan perlahan menuju Morris. Pada saat ini, lutut Morris menjadi lemah karena ketakutan. Itu adalah para elit yang dia pekerjakan dengan gaji tinggi dari ring kebugaran, tapi sekarang mereka dikalahkan oleh David hanya dalam beberapa pukulan. Melihat David berjalan ke arahnya, Morris bertanya dengan suara gemetar, David, apa yang kamu inginkan? Nak, tolong lepaskan dia. The Daniels akan sangat berterima kasih jika Anda melakukannya, kata Old Khal di dekatnya. Meskipun dia terluka parah, dia masih termasuk dalam peringkat harimau, dan fisiknya tidak sebanding dengan orang biasa. Orang tua, bisakah kamu berbicara atas nama Daniels? Jika saya membiarkan Morris pergi hari ini, dapatkah Anda menjamin bahwa dia tidak akan mengganggu saya di masa depan? Kata David dengan nada mengejek. Tentu saja, David. Selama kamu membiarkanku pergi hari ini, aku tidak akan pernah menyusahkanmu di masa depan. Morris buru-buru menyela. Bab 205, saat ini dia hanya ingin cepat pergi dari sini. Dia hanya akan memikirkan masa depan setelah masalah ini selesai. Apa yang menyebabkan masalah bagi David, itu tergantung pada apakah dia bisa mengalahkan David atau tidak. Selama ada kesempatan untuk membunuh David dengan satu pukulan, dia pasti tidak akan ragu. David tidak menanggapi kata-kata Morris tetapi sebaliknya, dia menatap Old Khal dengan mengejek. Dia ingin melihat apakah anggota peringkat harimau ini akan berbicara menentang hati nuraninya. Mereka yang bisa menjadi Tiger Ranker sangat tangguh dan mereka tidak akan memberi batasan diri atau memberi batasan diri di depan musuh untuk menang. Mereka yang melakukannya pasti sudah kehilangan tekad untuk maju. Namun, ini tidak mutlak. Dunia itu besar dan penuh keajaiban dan beberapa orang kehilangan motivasi untuk berkembang setelah memasuki peringkat harimau, alih-alih memilih untuk fokus bersenang-senang dan bersenang-senang. Inilah yang dikatakan Paulus kepadanya. Tentu saja, David akan dikeluarkan dari daftar itu. Benar saja, Khal tua berhenti bicara. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Daniels setelah bekerja untuk mereka selama bertahun-tahun, dia benar-benar tidak dapat menjamin bahwa Daniels tidak akan membalas dendam terhadap David. Melihat Khal tua tidak lagi berbicara, David memandang Morris di sebelahnya. Morris, kamu telah melakukan segala macam hal buruk dan sialnya kamu jatuh ke hari ini. David, kamu. Sebelum Morris selesai berbicara, David meninju.
Ah! Morris menjerit dan dia berjongkok di tanah dengan perut di tangan. Yang keluar dari mulutnya bercampur dengan makanan yang dia makan, dan matanya hampir keluar dari tengkoraknya. Saat ini, dia merasakan organ di dalamnya dihancurkan oleh David, yang membuatnya berharap dia mati. Morris hanya bertahan kurang dari 10 detik sebelum dia pingsan karena rasa sakit dan jatuh ke tanah. Namun, David tidak berencana untuk membiarkannya pergi begitu saja. David belum menggunakan kekuatan yang cukup dalam pukulan tadi. Morris hanya berbaring di bawah kaki David, jadi David mengangkat kakinya untuk menginjak lengan Morris dan mengerahkan tenaga. Setelah itu, dia dengan cepat mengangkat kakinya yang lain di atas lengan Morris yang lain dan menginjaknya. Retakan, retakan. Dua suara patah tulang terdengar di ruang pribadi sehingga setiap orang yang mendengarnya merinding. Morris, yang sudah pingsan, terbangun oleh rasa sakit yang parah dan lolongan keluar dari mulut, menggema di seluruh ruangan pribadi. Dia ingin menggerakkan tangannya tetapi ternyata dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Pada saat yang sama, rasa sakit yang muncul datang dari kedua lengan. Dia hanya bisa meletakkan telungkup di tanah sambil terus melolong. David mencapai dan mematahkan kedua lengan pria yang merupakan salah satu dari 4 talenta luar biasa di Springfield dan juga veteran inti SCC. Setelah mengurus Morris, David beralih ke Gunther, yang bertanggung jawab atas seluruh urusan. Aku dengar kamu suka memaksa wanita. David bertanya dengan ekspresi muram. Gunther melihat penampilan tragis Morris dan kemudian berbalik untuk melihat David di depannya. Genangan cairan kemudian dikeluarkan dari bagian bawah tubuh, mengeluarkan bau busuk. Tuan Liddell, kumohon, satu lepaskan aku, pinta Gunther sambil gemetaran. David mengerutkan kening saat mencium bau cairan dari tubuh bagian bawah Gunther. Kemudian, dia berkata kepada Wayne dan Gordon, salah satu dari kalian harus menghancurkan benda di antara kedua kakinya sehingga dia tidak akan pernah menyakiti wanita lagi. Dia ingin melakukannya sendiri, tetapi setelah melihat keadaan Gunther yang berkeringat, dia takut sepatunya kotor. David baru saja berbalik dan berjalan ke kursi ketika dia mendengar teriakan orang lain. Selama sisa hidupnya, Gunther tidak akan pernah menjadi laki-laki lagi. Bab 206. David duduk kembali di kursi seolah tidak terjadi apa-apa. Jeritan mengerikan dari saudara-saudara Daniels bergema di seluruh ruangan, bersama dengan lebih dari berkumpulnya master kelas 1 yang tergeletak di lantai, merintih kesakitan. Bill merasa merinding di tulang punggungnya karena ketakutan saat dia memandang Morris dan Gunther. David mengeluarkan ponselnya, hendak melaporkan situasi saat ini ke organisasi ketika tiba-tiba, dia merasakan kesemutan di pikirannya. Lebih banyak Grandmaster. David dengan cepat berbalik untuk melihat pintu masuk kamar pribadi tetapi tidak ada seorang pun di sana. Tindakannya juga telah mendorong semua orang di ruangan itu untuk melihat ke arah pintu juga, tetapi tidak ada yang bisa dilihat. David tidak mengalihkan dari pintu dan terus merawat. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, seseorang muncul di pintu masuk ruang pribadi. Itu adalah pria berusia sekitar 30 tahun yang memiliki aura gentleman. Ada pesona khusus pada pria ini yang menarik perhatian semua orang. Rasanya kemanapun pria ini pergi, dia akan selalu menjadi objek fokus semua orang. Bill menghela nafas lega ketika dia melihat pendatang baru itu dan dengan cepat pergi untuk menyambutnya. Meskipun tidak ada niat untuk bermusuhan di balik datangnya David, pria itu masih merasa sangat tidak nyaman di bawah aura David yang luar biasa. Zimmerman. Bill menyapa pria di pintu. Clinton mengangguk sebagai jawaban dan berjalan ke kamar pribadi. Di belakang Clinton terdapat dua pria parubaya yang serius, keduanya berusia sekitar 40 hingga 50 tahun. Clinton berjalan di antara kedua pria itu dan mengerutkan kening ketika dia melihat tuan yang terbaring di tanah dan Daniels yang menangis kesakitan. Memikirkan kembali laporan Bill, Clinton memiliki gambaran umum tentang apa yang telah terjadi. Namun, dia sedikit terkejut ketika melihat Old Cal terluka parah. Sebagai pelindung yang telah diatur oleh keluarga Daniel untuk Morris, Cal tua masih menjadi master di peringkat harimau, meskipun bukan salah satu yang terkuat. Sangat menarik bagaimana Old Cal terluka parah, sementara anak buah David sama sekali tidak terluka.
Clinton hanya bisa membayangkan kekuatan mengerikan yang dibutuhkan untuk melukai seorang master di Tiger Rank dan keluar tanpa cedera. Dia penasaran apakah David atau dua pria di sampingnya yang berada di balik luka-luka itu. Clinton berharap bahwa itu adalah David, karena itu lebih bermanfaat bagi acaranya selama 10 tahun mendatang. Clinton memandang David, yang tenang dan tidak terpengaruh, dan bertanya, "Jadi, Anda David?" Suaranya agak magnetis dan sulit untuk diabaikan. David sudah menebak siapa pria ini ketika Bill menemukan Zimmerman. Itu pasti Clinton Zimmerman, bos besar dan salah satu pendiri SCC. Berkat kekuatan pikiran yang kuat, David dapat merasakan bahwa Clinton sangat kuat. Bahkan lebih dari dua pria di belakangnya. Dia bertanya-tanya apakah ini adalah budidaya keluarga yang sangat kaya. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga tingkat kedua seperti Daniels. "Saya," jawab David lugas. Jawabannya yang sederhana ditambah dengan fakta bahwa dia masih duduk di kursi alih-alih bangun dan menyapa Clinton membuat Bill merasa takut padanya. Ini adalah Clinton Zimmerman, bos besar SCC. David mungkin tidak lemah, tetapi dia masih anggota inti SCC. Clinton, di sisi lain, adalah salah satu dari 3 pendiri. Bahkan, pamor Clinton bahkan lebih tinggi dari dua lainnya, mengingat gelarnya sebagai bos besar. Sementara SCC tidak terlalu fokus pada superioritas atau inferioritas antar anggota tingkatan, juga tidak ada peraturan tentang bagaimana anggota tingkatan yang lebih rendah harus menyapa atau bertindak di depan anggota tingkatan yang lebih tinggi. Tetap penting untuk menunjukkan rasa hormat yang sama, dan kesopanan ketika orang berbicara dengan mereka yang berstatus lebih tinggi. Bab 207. Perilaku David sangat tidak sopan terhadap Clinton. Tak seorang pun di SCC, bahkan dua pendiri lainnya, berani duduk dan berbicara dengan Clinton dengan begitu tenang ketika Clinton berdiri. Bill memandang David dan bertanya-tanya apakah pria ini tidak tahu siapa Zimmerman. Karenanya, dia dengan cepat memperkenalkan, "David. Ini adalah salah satu dari 3 pendiri SCC, Tuan Zimmerman." David secara alami tahu siapa pria ini. Tidak mungkin dia akan berbicara dengan seseorang yang legendaris seperti Clinton dengan cara yang ceroboh jika ini sebelum dia bergabung dengan Satuan Tugas Khusus dan Falcon. Saat itu, bahkan jika dia kuat, dia masih memiliki jalan panjang dalam hal warisan dibandingkan dengan keluarga dan bangsawan kaya ini. Dia tahu untuk tetap low profile sampai dia cukup kuat untuk tidak memperhatikan aturan. Namun, zaman sudah berbeda sekarang. Sejak dia bergabung dengan Satuan Tugas Khusus dan Falcon, terutama setelah mengalami kekuatan anggota tim A seperti Jordan dan memahami betapa kuatnya kedua organisasi ini, David menyadari bahwa dia tidak perlu bersikap rendah hati lagi, jangan sampai orang mulai berpikir bahwa dia adalah sasaran empuk. David yakin bahwa setelah kejadian ini, tidak ada seorang pun di Springfield yang akan mencoba menyerangnya tanpa memikirkannya lebih jauh. David mengabaikan Bill dan tetap duduk di kursi. Clinton tampaknya tidak keberatan dengan rasa tidak hormat itu dan berjalan untuk duduk di seberang David. David masih muda, jadi Clinton merasa wajar jika mantannya sedikit arogan dan impulsif. Bagaimanapun, Clinton sendiri telah bertindak tanpa rasa takut ketika dia masih muda juga. Keberanian seperti itu harus didukung dengan kekuatan yang sebenarnya, dan David tampaknya memiliki kekuatan yang diperlukan untuk bertindak seperti ini. "Bagaimana Anda berencana untuk berurusan dengan saudara-saudara Daniels, David?" Clinton bertanya. "Belum kepikiran. Saya akan menunggu dan melihat bagaimana reaksi Daniels terlebih dahulu," jawab David. "Bagaimana kalau aku membantumu menangani ini, David?" Clinton tiba-tiba bertanya. "Hah?" Daud tercengang. Dia tidak mengharapkan Clinton menawarkan untuk menyingkirkan Daniels untuknya. Satu-satunya penjelasan yang dapat dipikirkan David adalah bahwa ada sesuatu yang dibutuhkan Clinton darinya. David memikirkan kembali kata-kata yang diucapkan Bill ketika Bill datang mengunjunginya di River City. Satu-satunya hal yang mungkin membutuhkan bantuan Clinton adalah janji 10 tahun yang dia miliki dengan stan dari fraksi T dan seorang wanita bernama Lorraine. Jika itu masalahnya, David memutuskan dia akan menyerahkan masalah itu kepada Clinton dan melihat bagaimana reaksi pria itu. "Oh, bagaimana jika saya ingin menghapus Daniels sepenuhnya?"
Bisakah Anda membantu saya dengan itu juga, Clinton? Tanya David penasaran. Clinton juga tercengang. Dia tidak menyangka akan mendengar permintaan seperti itu dari David. David tidak hanya ingin menyingkirkan saudara-saudara Daniel, tetapi dia juga ingin sepenuhnya menghapus saudara-saudara Daniel. Ini lebih sulit daripada kedengarannya karena Daniel telah menetapkan nama mereka di Springfield selama beberapa dekade dan memiliki beberapa tingkat warisan. David hanyalah orang luar, jadi Clinton bertanya-tanya bagaimana dia memiliki kepercayaan diri untuk sepenuhnya menghapus Daniels dari Springfield. Clinton menatap David untuk waktu yang lama dan menyadari bahwa yang terakhir itu serius. Tidak akan mudah untuk menyingkirkan Daniels. Apakah Anda yakin itu yang ingin Anda lakukan, David? Clinton bertanya dengan serius. Tentu saja, tapi jika Anda tidak ingin membantu, saya selalu bisa melakukannya sendiri, Clinton, kata David dengan tenang. Seolah menghilangkan Daniel adalah hal yang sepele dan mudah dilakukan. Clinton merasa terganggu. Meskipun menghapus Daniels tidak sulit baginya, dia tidak suka melakukan hal-hal yang tidak akan memberinya manfaat relatif. Belum lagi dia pasti akan menyinggung Silva dengan menghapus Daniels. Ini adalah momen penting mengenai penunjukan Clinton selama 10 tahun. Dia telah menghemat kekuatannya hanya untuk penunjukan dan dia tidak mampu menyinggung Silva sekarang. Jika dia melakukannya, dia tidak akan dapat menggunakan SCC dengan cara yang dia butuhkan dan dia akan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan melawan fraksi T. Namun, mengingat kekuatan David saat ini, dia lebih kuat dari Zachary, salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T. Kekuatan David tidak bisa diremehkan jika dia bisa melumpuhkan saudara-saudara Daniels dan sepenuhnya menghapus Daniels dari Springfield. David adalah seseorang yang perlu dia rekrut. Clinton merasa kepalanya berdenyut. Permintaan David membuat bos besar SCC pusing. Bab 208. Clinton tenggelam dalam pikirannya. David juga tidak mendesaknya, memilih untuk duduk diam dan menunggu penjelasannya. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Clinton memutuskan untuk tidak menolak David sampai dia bernegosiasi dengan Silva. Tidak akan mudah untuk mengeluarkan Daniels dari Springfield, David. Mereka sudah berada di sini untuk waktu yang lama. Aku harus membuat persiapan yang tepat terlebih dahulu. Mungkin saya bisa memberi Anda jawaban yang lebih pasti besok. Clinton bertanya. Tentu, aku akan menyerahkan ini padamu. Kalau begitu, Clinton. Ayo pergi, Nona Mutiara. Kemudian, David bangkit untuk pergi. Pearl mengejarnya, dengan Wayne dan Gordon mengikuti di belakang. Bill masih tercengang saat David pergi. Dari apa yang dia ingat terakhir kali dia melihat David, pria itu masih hormat dan mudah diajak bicara, tidak menunjukkan kesombongan yang dia tunjukkan hari ini. Itu tidak terlalu lama, tetapi David tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Bill, apa yang terjadi di sini? Clinton menuntut. Bill kemudian melanjutkan untuk memberitahu Clinton apa yang dia lihat setelah dia tiba secara rinci. Jadi David memukuli semua orang ini sendirian. Clinton bertanya lagi. Ya, sangat cepat juga. Orang-orang ini bahkan tidak bisa bereaksi sebelum berdetak, jawab Bill. Clinton berjalan ke tempat Kal tua meninggal karena luka-lukanya dan pingsan sejak lama. Periksa luka-lukanya, kata Clinton. Pria parubaya di belakangnya segera maju untuk memeriksa luka Old Kal. Lukanya sangat parah, Tuan Muda. Dia mengalami patah tulang pada kedua tangan dan setidaknya setengah dari tulang rusuknya patah. Itu pasti dampak yang sangat kuat agar kerusakan seperti itu terjadi. Petik 2. Seberapa kuat yang kita bicarakan? Clinton bertanya. Kemungkinan besar, ranker harimau puncak. Mengerti, Bill, telepon dan kirim mereka semua ke rumah sakit. Ayo pergi. Setelah ini, Clinton meninggalkan kamar pribadi. Dia masih perlu berbicara dengan Silva dan membujuk pria itu untuk mengabaikan apa yang akan terjadi pada keluarga Daniel. Bagaimanapun, Morris adalah antek Silva. Paling tidak, dia perlu membujuk Silva untuk mengabaikannya sekarang, karena itu adalah waktu yang penting sebelum mengirimkannya selama 10 tahun. Clinton bersedia membayar harga untuk ketidaktahuan sementara Silva. Kekuatan David melebihi apa yang dia bayangkan, dan dia perlu merekrut David karena pria ini akan banyak membantu. Akibatnya,
Daniels ditakdirkan untuk dikorbankan dalam proses tersebut. David pergi bersama Pearl dan yang lainnya sebelum tiba di kantor sewaan. Nona Pearl, coba hubungi Tuan Tanah lagi dan tanyakan apakah mereka bebas bertemu di sore hari. Ada sesuatu yang harus saya lakukan di ibu kota setelah ini selesai, kata David kepada Pearl. Baiklah, Tuan Liddell. Pearl menghubungi pemilik gedung kantor lagi. Tuan Tanah diusulkan untuk bertemu besok sore dan David setuju. Bagaimanapun, Clinton akan memberikan jawaban besok. Jika Clinton tidak mau membantu, maka David harus menghubungi organisasi tersebut dan meminta mereka untuk melakukannya. Ini mungkin memakan waktu beberapa hari, tapi itu hanya masalah waktu sampai Daniels akan disingkirkan. Dengan menyingkirkan Daniels, David tidak hanya membuat nama untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga menyingkirkan sampah masyarakat, sesuai dengan kejahatan yang dikatakan Bill telah dilakukan oleh saudara laki-laki Daniels. Keluarga Daniel juga tidak bisa menjadi keluarga yang saling mengingat bagaimana mereka membiarkan anak-anak mereka melakukan apa yang mereka inginkan dan sering membersihkan kotoran anak-anak mereka. Pada saat yang sama, di Springfield, Daniels juga menerima kabar tentang Morris dan Gunther yang dirawat di rumah sakit karena cedera parah. Keluarga Daniels berada dalam kekacauan. Morris adalah pewaris pertama keluarga Daniels, dia adalah salah satu dari 4 talenta luar biasa di Springfield, dan calon penguasa keluarga Daniels. Namun seseorang telah berani mematahkan kedua lengannya. Gunther mungkin memiliki status tertinggi Morris, tetapi dia masih anak sah dari keluarga Daniel dan sekarang dia telah kehilangan kemampuan untuk meneruskan nama keluarga. Ini merupakan pukulan bagi martabat keluarga Daniel. Tuan keluarga Daniel saat ini, Tungsten sangat marah karena putra-putranya lumpuh tepat di pemerintahan bawahnya. Orang ini memprovokasi keluarga Daniel. Dari mana informasi ini berasal? Tungsten bertanya dengan marah. Dari rumah sakit, Tuan Daniels. Siapa yang mengirim mereka ke sana? Kami tidak yakin, Tuan Daniels. Tidak yakin. Cari tahu. Saya ingin tahu siapa yang cukup berani untuk menyakiti anggota keluarga Daniels di Springfield. Betapa kurang ajarnya. Ya, Tuan Daniels. Setelah diperintahkan orang untuk menyelidiki kebenaran di balik keadaan Morris yang baru saja lumpuh, Tungsten membuka jalan untuk sebuah ruangan kecil di halaman belakang villa. Di akhir ayahnya, Tuan Tua Daniels, tinggal untuk beristirahat. Ayahnya mungkin telah menyerahkan perapian itu sejak lama, tetapi gengsinya tetap ada, dan dia masih menjadi orang yang membuat keputusan penting bagi keluarga. Tuan Tua Daniels sangat marah ketika dia mendengar bahwa kedua cucunya telah lumpuh. Dia segera menghubungi koneksi masa lalunya dan mulai menyelidiki kebenaran di balik apa yang telah terjadi. Pada saat yang sama, banyak bisnis di bawah keluarga Daniel mulai menghadapi masalah. Mitra bisnis mulai mencari alasan untuk memutuskan kontrak. Konstruksi yang telah melewati pemeriksaan penerimaan terpaksa menjalani putaran pengujian lain hanya untuk gagal kali ini. Proyek yang sedang dalam proses negosiasi juga langsung ditolak. Bukannya ini sangat mempengaruhi keluarga Daniels. Apa yang benar-benar membuat mereka menjadi gila adalah ketika bank mulai meminta mereka untuk membayar kembali pinjaman sementara beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah abu-abu hukum juga sedang membekukan. Orang-orang yang bertanggung jawab kemudian dibawa pergi. Inilah yang paling mereka takuti, rantai modal mereka putus asa dan bank mendesak mereka untuk membayar utang mereka. Segala macam proyek terpaksa ditunda, dan bisnis, abu-abu, mereka dilarang. Jika proyek-proyek ini dilelang dengan hati-hati, Anda akan menemukan bahwa ada celah di semuanya. Siapapun bisa tahu bahwa seseorang menargetkan Daniels. Orang ini juga sangat kuat, dan itu membuat mereka ketakutan. Pada suatu malam, keluarga Daniels telah pergi dari surga ke neraka. Dulunya mereka adalah keluarga yang mulia dan berkuasa, tetapi sekarang mereka tidak berdaya dan dibenci. Semua orang di Springfield yang terjadi dengan Daniels takut mereka akan terseret ke dalam ini. Semuanya terjadi begitu cepat dan Daniels tidak diberi kesempatan untuk bereaksi. Keesokan paginya, ruang tamu keluarga Daniel dipenuhi orang. Ini semua adalah manajer atau orang yang bertanggung jawab atas perusahaan dan proyek mereka. Mereka semua ada di sini untuk melaporkan situasi mereka masing-masing kepada Daniels.
Setiap perusahaan atau proyek yang terkait dengan keluarga Daniel terpaksa berhenti beroperasi. Tuan dari keluarga Daniels, Tungsten, Tuan Daniels tua, dan seluruh keluarga utama dan keluarga Daniels, juga duduk di ruang tamu. Semua orang memiliki ekspresi kebingungan dan ketakutan di wajah mereka. Ruang tamu menjadi sunyi saat semua orang menunggu penjelasan Guru Daniels. Tungsten retak di bawah tekanan dan melemparkan cangkir teh di tangan ke lantai. Menabrak. Siapa ini? Siapa yang mencoba menyingkirkan keluarga Daniel? Tungsten meraung. Aku, terdengar suara dari pintu. Semua orang di ruang tamu menoleh untuk melihat. Bab 209. Clinton berjalan ke ruang tamu perlahan dengan dua pria paruh baya di belakangnya. Semua orang di ruang tamu memandang pemuda ini yang tiba-tiba muncul. Kebanyakan dari mereka tidak tahu siapa Clinton. Hanya Tuan Daniels dan Tuan Tua Daniels yang menyipitkan pandangan mereka ketika mereka melihat Clinton. Jelas, keduanya tahu siapa Clinton. Sebagai salah satu anggota inti lama SCC, Morris jelas merupakan anggota tingkat tinggi sementara Clinton adalah salah satu pendiri SCC. Akibatnya, ayah Morris Tungsten dan kakek Tuan Tua Daniels tahu siapa Clinton. Clinton, mengapa Anda melumpuhkan anak saya? Mengapa Anda menargetkan keluarga Daniels? Bukankah Morris anggota inti lama SCC? Bahkan jika keluarga Zimmerman memiliki sesuatu yang bertentangan dengan keluarga Fender, tidak bisakah Anda menargetkan keluarga Fender secara langsung? Mengapa Anda harus menargetkan kami? Tungsten menunjuk Clinton dan bertanya. Clinton, keluarga Zimmerman. Semua orang di ruang tamu merasakan pikiran mereka berdengung karena terkejut. Tekanan darah mereka melonjak. Keluarga Zimmerman adalah salah satu keluarga kaya paling terkemuka di Springfield. Dikatakan bahwa keluarga ini dulunya adalah bangsawan terhormat di ibu kota sekitar 1 dekade yang lalu sebelum mereka pindah ke Springfield. Setibanya di Springfield, keluarga Zimmerman segera menunjukkan warisan mereka yang luar biasa dan menetapkan pijakan mereka di Springfield sebagai salah satu keluarga kaya yang paling terkemuka. Keluarga kelas 2 seperti Daniels tidak ada artinya di hadapan keluarga Zimmerman dan tidak bisa melawan. Disinilah Anda salah, Tuan Daniels. Bukan aku yang melumpuhkan putramu. Mengenai mengapa saya menargetkan keluarga Daniels, Anda tidak perlu menyalahkan siapapun selain putra Anda karena menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka lakukan. Saya hanya bertindak atas nama orang lain, jawab Clinton dengan tenang. Siapa ini? Katakan padaku, siapa yang melumpuhkan putra-putraku? Teriak Tungsten. Dia tidak akan berani berbicara dengan pewaris pertama Zimmerman. Dengan kedua putranya lumpuh dan keluarga Daniels akan runtuh setiap saat, dia tidak punya pikiran untuk khawatir tentang fakta bahwa dia sedang berbicara dengan seorang Zimmerman. Anda tidak perlu tahu siapa itu, Mer Daniels. Ini sudah berakhir untuk keluarga Daniels, jadi terima saja bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Jika Anda membubarkan keluarga, saya akan membiarkan keluarga Anda terus menggunakan namanya di dunia. Tetapi jika Anda bersikeras untuk melawan, maka jangan salahkan saya karena kejam ketika Anda kehilangan ahli waris dan garis keturunan Anda berakhir dengan Anda. Nada bicara Clinton tenang seolah-olah dia tidak mengancam keluarga Daniel. Namun, Tungsten tahu bahwa Clinton akan menepati janji ini. Seperti balon yang kempis, Tungsten duduk dengan sedih di sofa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia menyerah, keluarganya akan diizinkan untuk hidup. Jika dia memilih untuk terus melawan, garis keturunan Daniel mungkin akan berakhir dengannya. Dia menyalahkan kesulitannya pada putra-putranya yang mengerikan dan tidak berguna. Dia masih mengamuk dan mencari cara untuk membalas dendam pada pelakunya karena melumpuhkan putranya kemarin. Tetapi tidak ada yang dia inginkan sekarang selain mencekik putranya hari ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sampai dia tiba-tiba teringat bahwa sementara Zimmerman kuat, mereka bukanlah hukum di Springfield. Morris berteman baik dengan Tuan Silva. Mungkin dia bisa meminta bantuan keluarga Fender. Lebih buruk lagi, keluarga Daniels bisa saja berlindung di keluarga Fender dan menjadi bawahan mereka. Bekerja untuk Fender masih merupakan pilihan yang lebih baik daripada membubarkan keluarga. Jadi, Tungsten memutuskan bahwa itulah yang akan dia lakukan. Dia terlalu enggan untuk memecat keluarga Daniel. Bab 210.
Setelah menikmati puluhan tahun kekayaan dan kemuliaan, mereka hampir kehilangan semuanya berkat kata-kata Clinton. Anda dapat terus bermimpi jika menurut Anda kata-kata keluarga Zimmerman adalah hukum di sini di Springfield, Clinton. Saya akan menghubungi keluarga Fender sekarang. Morris dekat dengan Pak Silva, saya yakin mereka akan membantu. Tungsten gemetar saat dia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi keluarga Fender, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak memiliki kontak Tuan Silva. Mendesah. Tidak ada gunanya berjuang lebih jauh, Ten. Daniels. Anda tidak mengerti. Aku sudah berjanji pada orang lain bahwa aku akan menyingkirkanmu, jadi aku akan memastikan untuk memenuhi janjiku. Juga, menurutmu keluarga Fender akan mengambil risiko membuat musuh keluar dari keluarga Zimmerman karena dirimu. Kata-kata Clinton menghantam dada Tungsten. Dia berbaring lemas di sofa. Keluarga Daniel hanyalah keluarga kelas 2. Sejauh menyangkut Zimmerman dan Fender, keluarga Daniel hanya sedikit lebih baik daripada orang biasa. Di samping Tungsten, Tuan Tua Daniels tinggal beberapa saat lagi untuk meledak. Dia tidak percaya bahwa keluarga Daniel yang dia dirikan dengan kerja keras selama puluhan tahun akan segera berakhir. Sebagai seseorang yang pernah menjadi pahlawan, dia tidak bisa menerima apa yang terjadi. Keluarga Zimmerman bahkan belum ada di Springfield ketika dia membangun nama keluarga Daniel dari awal. Sejauh yang dia ketahui, sebanyak kekuatan dan warisan yang dimiliki keluarga Zimmerman, mereka masih orang luar. Namun, orang luar ini akan menghancurkan keluarganya, seorang bangsawan lokal. Itu selalu dia menyingkirkan orang lain, bukan sebaliknya. Jadi, Anda tidak akan membiarkan kami pergi, Clinton. Tuan Tua Daniels mengatupkan giginya dan bertanya. Tuan Tua Daniels, saya sudah berjanji pada seseorang jadi itu benar saya memenuhi janji saya. Dia ingin sepenuhnya menyingkirkan keluarga Daniel, jadi inilah aku. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati. Kemudian Tuan Tua Daniels bangkit dari sofa dan bergegas menuju Clinton. Jika Clinton menolak untuk membiarkan keluarga Daniels hidup, maka Tuan Tua Daniels akan menyeretnya ke bawah untuk mati bersama mereka. Dia tahu bahwa bahkan jika keluarga Daniel tidak melawan, tetap tidak ada yang menyelamatkan mereka karena mereka menjadi sasaran keluarga yang terhormat seperti Zimmerman. Karena ini masalahnya, maka Tuan Tua Daniels memutuskan bahwa dia akan menguburkan Clinton, putra tertua dan pewaris pertama keluarga Zimmerman bersama mereka. Tuan Tua Daniels dulunya adalah master di peringkat harimau. Dia jauh lebih kuat daripada mereka yang baru saja bergabung dengan Tiger Rank juga, jadi dia yakin bahwa dia akan mampu menyerang atau bahkan membunuh Clinton jika semuanya berjalan lancar. Sebagai pahlawan yang mendirikan keluarga Daniels, harus diakui bahwa Tuan Tua Daniels adalah seorang pemberani. Dia tidak seperti Tungsten, seseorang yang telah menjalani hidup mereka dalam kekayaan dan kehilangan keberanian seorang seniman bela diri. Namun, keberanian bukanlah apa-apa tanpa kemampuan, karena Anda hanya akan menyerahkan diri Anda di atas piring perak. Namun, yang dilihat semua orang hanyalah tubuh Tuan Tua Daniels yang berhenti selangkah dari Clinton. Kemudian tubuhnya perlahan diangkat dengan kaki menggantung di udara. Sebelum ada yang menyadarinya, sebuah tangan besar telah menemukan jalan ke leher Tuan Tua Daniels dan sekarang perlahan mengangkatnya dari tanah. Meskipun menjadi master di peringkat harimau, Tuan Tua Daniels terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat melawan karena tubuhnya terangkat dari tanah. Dia meletakkan kedua tangannya di pergelangan tangan besar itu dan mencoba melepaskannya dari lehernya, tetapi tidak berhasil. Perbedaan kekuatan mungkin tidak begitu drastis jika Tuan Tua Daniels masih di puncaknya. Namun, Tuan Tua Daniels memang sudah tua dan hampir tidak sekuat dia di masa mudanya. Pria itu berusia 80-an dan otot-ototnya juga mulai menyusut. Perbedaan terbesar adalah tinggi badannya. Di puncaknya, Tuan Tua Daniels berdiri dengan tinggi 180 cm, tetapi tingginya bahkan tidak 170 cm sekarang. Seiring bertambahnya usia, fungsi tubuh mereka mulai menurun dan mereka kehilangan banyak kekuatan. Inilah mengapa dia tidak bisa melawan sama sekali melawan Tuan seperti itu.